Baik, puji nama Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya. Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom anak-anak muda yang ada di rumah. Kami percaya setiap orang yang menonton video FA ini malam hari ini, semuanya akan diberkati Tuhan, amin. Amin. Kami mau menyapa semuanya, apakah dalam keadaan sehat? Kami percaya semua dalam keadaan sehat. Terima kasih semuanya. Baik, kita akan memulai ibadah FA kita malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di mana malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah FA ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami mau memuji memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran-Mu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Penuhi setiap jiwa dan roh kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dari awal kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Terima kasih ya Tuhan. Kembali kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami boleh membalas ya Bapa semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selain kami menyerahkan seluruh hidup kami, menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah FA kami ya Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah setiap kami ya Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap pegang tangan setiap kami Tuhan untuk menjalani, untuk melalui hari-hari ke depan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami tidak mau berjalan kalau tidak bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau sebentar ya Tuhan Yesus, kami mau sharing akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan yang daripada Bapa mengalir bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah-rumah kita masing-masing. Izinkan kami menyapa dari tempat ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam rumah-rumah kami masing-masing? Kami percaya kita semuanya ada dalam keadaan sehat. Amin Bapak Ibu. Sebelum masuk ke dalam bahan renungan kita pada malam hari ini, saya beberapa hari kemarin telah dipercayakan daripada gembala kita di tempat ini, GBI Tanjung Sari, sebagai Kepala Departemen FA. Jadi saya menghimbau, mengharapkan bagi seluruh jemaat keluarga besar GBI Tanjung Sari, saya memohon kritik dan saran untuk ibadah FA kita selanjutnya. Dapat menghubungi saya pribadi di nomor HP atau WA 081375643215, aktif pada hari dan jam kerja. Saya memohonkan untuk masukan atau kritikan dan saran setiap jemaat keluarga besar GBI Tanjung Sari, apa yang bisa kita rencanakan untuk memajukan FA kita ke depannya, seperti itu. Hubungi saya di nomor HP 081375643215, aktif pada hari dan jam kerja. Terima kasih. Mari kita langsung saja masuk ke dalam bahan renungan kita pada malam hari ini. Saya beri judul Kasih Bapa di Tengah Pandemi. Nah, apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan di tengah cobaan seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang masih kita jalani sudah beberapa bulan ke depan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apa yang perlu kita pelihara agar kita semakin kuat, agar kita semakin kuat menghadapi hari-hari yang diizinkan Tuhan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Judul perikopnya adalah kasih. Sudah dapat semua Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih? 1 Korintus 13 ayat yang pertama, judul perikopnya adalah kasih. Saya bacakan bagi setiap kita. Ayatnya yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai di situ Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sini? Apapun yang kita miliki di dunia ini, apapun yang bisa kita lakukan, dikatakan di sini tadi, kalau kita tidak memiliki kasih di dalam hidup kita, tidak ada gunanya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Makanya dikatakan di Alkitab, yang terutama itu adalah kasih. Itu yang terutama. Jangan kita katakan kita mengasihi saudara kita, kita mengasihi Tuhan Yesus. Kasihi dulu kehidupan kita sendiri. Itu yang terutama. Kasihi dulu kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi keluar? Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Amin Bapak Ibu. Itu yang terutama. Itu yang terutama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Peliharalah kasih. Peliharalah kasih mula-mula yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Saya yakin dan percaya kita pernah merasakan bagaimana gairah kita ketika kita mendapat kasih mula-mula daripada Tuhan. Kita mendapatkan kasih mula-mula yang daripada Tuhan. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Bagaimana saya sangat bergairah untuk membaca Alkitab, untuk persekutuan doa, untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Saya sangat bersemangat seperti itu. Itu yang namanya kasih. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, banyak orang kehilangan kasih di dalam hidupnya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang kehilangan kasih. Kenapa? Mungkin karena kesulitan ekonomi. Mungkin karena suatu masalah. Nah, kembali lagi Tuhan mengingatkan kita, tidak ada artinya semua di hidup ini, tidak ada artinya semua dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki kasih. Amin Bapak Ibu. Di sini dikatakan tadi, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni. Nah, semuanya dirangkum di dalam satu yang dinamakan kasih. Nah, itu saling mengasihilah kamu. Itu adalah perintah Tuhan. Nah, di dalam Yohanes, Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 13. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai ke-35. Kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai ke-35. Ini yang diperintahkan Tuhan. Judul perikopnya di sini perintah baru. Ini yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia diserahkan, sebelum dia naik ke surga. Ini perintah Tuhan. Mereka makan bersama, mereka berkumpul bersama. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan kepada muridnya? Mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 34. Kita baca bersama-sama. 2 ya. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Saling mengasihi. Nah, kita lihat kehidupan kita. Siapa kita? Kita adalah murid Tuhan. Kita adalah murid Tuhan. Jadi dikatakan di sini, jikalau kamu adalah murid-muridku, kamu harus saling mengasihi.
bukan hanya di lingkungan gereja, bukan hanya saudara-saudara kita dalam gereja, semuanya kita perlihatkan kasih yang daripada Bapa melalui kasih kita kepada sesama, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Nah, itu yang dikatakan kasih Bapa. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memilih-milih. Dia mengasihi, benar-benar mengasihi. Itu juga yang diperintahkan Tuhan kepada kita, agar kita saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Itu yang dirindukan Tuhan yang daripada kita. Nah, memang sangat berat. Memang sangat berat di dalam masa-masa sulit seperti ini. Dibilang mengasihi, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Kita saja dalam keadaan susah seperti itu. Nah, itu yang mau dicoba Tuhan. Itu yang mau dilihat Tuhan daripada kita. Apakah kita sanggup masih mengasihi yang lain dengan keadaan sulit yang kita hadapi? Nah, seperti yang kita ketahui, kita ada di masa-masa yang sukar, ada di masa-masa yang sulit. Nah, itu kita harus memelihara kasih yang daripada Tuhan. Kalau kita memiliki kasih, tidak ada yang sukar di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya yang diperintahkan Tuhan. Di sini dikatakan tadi, jikalau kamu muridku, kamu harus memelihara kasih. Amin Bapak Ibu. Lain kalau kita mungkin bukan murid Tuhan, ya tidak ada kasih. Nah, seperti kita lihat beberapa hari yang lalu. Nah, ada demo di mana-mana, demo di mana-mana. Nah, itu tidak ada lagi kasih. Nah, kita lain daripada orang itu. Nah, saya heran, saya juga sangat menyayangkan ada satu organisasi kekristenan yang ikut-ikutan demo, padahal dia tidak tahu apa yang mau didemokan. Nah, itu tadi, karena mungkin kesulitan ekonomi, karena mungkin hasutan daripada yang tidak baik, karena mungkin ajakan-ajakan daripada provokator yang tidak baik, dia ikut-ikutan. Nah, ada organisasi kekristenan. Nah, kita semua mungkin tahu, mungkin menonton berita, siapa itu. Dia ikut-ikutan demo. Nah, itukah yang dinamakan murid Kristus? Itukah yang dinamakan mengasihi? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Nah, kita harus memelihara kasih yang ada dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apa yang kita hadapi, berserahlah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, berdoa. Nah, kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada lagi yang bisa kita baca di dalam kitabnya yang ayatnya yang ke-14, Yohanes 14. Nah, Yohanes ke-14 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-21. Saya bacakan bagi kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayatnya yang ke-21, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyertakan diriku kepadanya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Berkali-kali Tuhan katakan kepada murid-muridnya, peliharalah kasih yang kuberikan kepadamu, peliharalah kasih yang kutinggalkan kepadamu, katanya. Karena itu yang akan menguatkan kita mengasihi sesama, menguatkan satu sama dengan yang lain. Atau mungkin ada saudara kita yang kesusahan, ya bantu dia. Mungkin tidak bisa membantu dengan dana atau uang, kita bantu dalam doa agar dia kuat, agar dia tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan. Itulah namanya kasih. Nah, itu yang namanya kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita kerjakan. Apa perintah baru yang dikatakan Tuhan tadi kepada kita? Saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Tadi di ayat pertama kita sudah baca,
Kita bisa memindahkan gunung seandainya kita dapat menyerahkan segalanya dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak memiliki kasih, itu tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Nah, banyak orang seperti itu. Dia menabur, dia memberi kepada mungkin orang yang berkesusahan. Tetapi di balik semuanya itu ada misi tertentu. Itu bukan namanya kasih. Kalau kasih itu tidak mengharapkan yang lain-lain. Amin Bapak Ibu. Kasih itu tulus. Kasih itu tulus. Jadi itulah yang mungkin bisa saya bagikan pada malam hari ini, menjadi bahan renungan setiap kita. Mari kita pelihara kasih. Kasih mula-mula yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Saya yakin dan percaya kita semua pernah merasakan kasih mula-mula. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang bisa kita renungkan untuk seminggu ke depan. Kita harus menjaga kasih yang pernah diberikan Tuhan kepada kita, agar kita semakin teguh untuk berpengharapan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sebelum menutup ibadah kita menaikkan suatu lagu, Kasih Itu Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan ajarilah ya Tuhan Yesus. Kami mohonkan ya Tuhan Yesus yang daripada Tuhan, ajar setiap kami ya Tuhan untuk saling mengasihi ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk saling mengampuni ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk saling mengasihi satu sama dengan yang lain Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sekali lagi katakan ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami mohonkan ya Tuhan,
kasih yang daripada Tuhan Yesus mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih yang daripada Bapa memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tetap pegang tangan kami ya Bapa, sertai kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Agar kami boleh selalu berpengharapan kepada Tuhan, agar kami boleh selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lingkupi seluruh kehidupan kami Tuhan. Lingkupi kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan kasih yang daripada Bapa memenuhi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang mulai tertinggi daripada yang terendah ya Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan, Bapak R. Bambang Yonan Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Perhetne Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Bapak, buat gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Antones Purba Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba ini Tuhan. Pengurapan yang daripada Bapa turun bagi hamba-hamba ini Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi ya Bapa, kami mau berpisah satu sama dengan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan, menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Namun sebelum kami pulang ya Bapa, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih hatinya Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkan wajah-Mu ke surga. Terimalah dan bawalah pulang berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama kuat kuasa Roh Kudus itu yang menyertai kita pada malam hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.